cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Enong. Baiklah Ananda, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia bagian 2. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Islam. Adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin oleh suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Agene Pemanahan. Asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kerajaan Pajang yang berpusat di bumi Mentoa, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Raja berdaulat pertamanya adalah Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris atau pertanian dan relatif lemah secara maritim. Ia meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini seperti Kampung Mataram di Batavia atau Jakarta, sistem persawahan di Pantura Jawa Barat, penggunaan hanakaraka dalam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga sekarang. Selanjutnya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal yang bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai dengan 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh suku Bugis dengan rajanya Arung Palalaka. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Goa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda, Bone memiliki sekutu orang Makassar. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'at Masyhur Lamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan Timur Nusantara antara abad ke-13 hingga ke abad 17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya, membentang mencangkup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selanjutnya kita masuk Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai ke abad 18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Bone, Ambon dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan kerajaan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas pada tahun 1949, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling independen di wilayah Maluku di bawah pimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.